di film Soul ini adalah sebagai salah satu Belum ya. Kau kagetnya cantik sih. nggak Oh, iya, bener. nggak berwibo. Ah! Hai, sahabat Sonora. Hai, sahabat Sonora. Wow, diulangin ya. Diulangin. Episode perdana dari Bioskop Gajah Mada. Ini adalah AMKM sebenarnya. Apa itu Anda AMKM? menonton kami mereview. Ya, jadi kami akan bagi-bagi review film Konsepnya buat sama aja teman-teman. ternyata. Benar, tetap AMKM pokoknya semuanya di sini. Sonora banget. Oke, hari ini di episode perdana kita akan review satu film untuk Anda semuanya. Ya, ini adalah satu film dari Disney. Disney. What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it. Disney, Pak. Dari Pixar lebih tepatnya ya, sahabat Sonora. Jadi ada satu film nih yang rilisnya kemarin tuh Natal 2020 Natal ya. 2020. Masa 2018, jauh sekali. Ini adalah Soul. I did it. I got the gig. Must have been sudden for you. Apa artinya Soul? Jiwa. Nanti backsoundnya tetap dalam jiwa ya. Isyana. Dalam jiwa. Oke, film Soul ini sekali lagi tadi dirilis 25 Desember 2020. Betul. Dan pengisi suaranya keren-keren. Siapa? Coba. Ada Siapa? nominator. Pemenang Academy Award ya, ada Jamie Foxx. Betul. Terus ada siapa lagi? Kemudian ada Angela Bassett. Coba saya mau nanya. Kita dari tadi tuh belum kenalan, Daniel. Udah ada tulisannya nanti. Angela Bassett itu Kenapa nanyanya Angela Bassett, nanyanya Jamie Foxx dong? enggak dong. Mau nanya Angela Bassett-nya. Angela Bassett-nya, Daniel tau gak sebelum dia di Soul dia main apa? Enggak boleh. Tidak boleh kemana-mana, tangannya gak boleh nakal. Daniel, ayo. Angela Bassett itu main Mungkin sahabat Sonora tahu yang mana Angela Bassett. Jadi Angela Bassett itu, kamu nonton ini kan, Black Panther. Black Panther. Nah, yang jadi kapalnya. Bukan dong, jadi siapanya? Yang jadi ibunya. Oh, Itu Angela Bassett. yang mana sih? Ih, pokoknya semoga sahabat Sonora tahu ya yang mana Angela Bassett. Jadi kalau misalnya Anda menonton Black Panther, itu yang jadi ibunya itu adalah Angela Bassett. Dan dia main di Soul. Dan itu di Soul itu dia jadi Dorothea Williams, Si musisinya. si musisinya yang dikejar-kejar Oke. sama si pemain utamanya. Ceritanya adalah ada seorang bapak-bapak namanya Joe Gardner. Bapak-bapak Itu banget. yang apa namanya pemain musik gitu, kemudian dia bekerja sebagai seorang guru musik yang nggak suka sebenarnya, bahkan ketika ditawari sebagai pegawai tetap pun dia masih merasa kurang bahagia. Betul, jadi agak frustasi gitu kayak yang tadinya sudah part time ya kan, cuman freelance gitu ya kalau nggak salah, freelance terus akhirnya ditawarin jadi jadi full time itu kayak kok tetap musik sih, cuman karena mungkin ngajarin anak-anak yang agak rebel ya kayak kita mungkin kalau di kelasnya Bapak Joe Gardner juga Bapak Joe-nya pusing gitu kali ya Daniel. Nggak jadi masuk ya kan? Nah, kemudian datanglah kesempatan di mana dia audisi sebagai pemain piano dari sebuah grup musik ya, dan diterima gitu. Ternyata permainan pianonya memang luar biasa. Masuklah dia sebagai salah satu bagian dari grup itu untuk tampil nanti malam. Nah, tapi ternyata udah di atas angin ini kan, udah sesuai dengan cita-citanya dia bisa ikut band-bandan, tetap bisa main pianonya. Tapi ternyata ketika dia jalan pulang lagi senang-senangnya, dia nggak lihat kiri kanan sahabat Sonora, jatuh deh ke dalam lubang dan akhirnya koma ya. Koma Kan? Kalau titik selesai dong filmnya. Ya. Koma, kemudian scene-nya berpindah ke negeri sesudah Alam Baka gitu ya, menuju ke nggak tahu ada di mana gitu, dan dia nggak terima nih, kemudian dia melarikan diri sampai akhirnya dia masuk ke negeri sebelum. Bener. Ya, sebelum kelahiran, bagaimana bayi-bayi itu, bagaimana sifat manusia itu dibentuk. Betul. Di sanalah dia tersesat. Nah dari situ akhirnya yang namanya tadi dia udah di atas angin kan, pengen nih udah dapet cita-citanya, tapi kok koma, bukan titik, bukan tanda tanya.
Nggak lucu ya Daniel ya? Lumayan. Nice Jadi try. nice try ya. Jadi ternyata dari situ dia tetap ingin yang namanya bermain musik, dia tetap ingin yang namanya main piano dengan salah satu musisi tadi namanya Dorothea Williams. Akhirnya dia berusaha gimana sih caranya buat dia bisa balik lagi ke badannya yang ada di bumi. Yang ternyata dia ngeliat dia lagi koma. Yes. Itu. Konflik di negeri sebelum itu bertambah ketika dia ketemu sama seorang anak kecil namanya adalah 22 ya. Berjalanlah konflik di situ, akhirnya mereka berdua jatuhlah ke dunia namun berganti peran. Betul. Si 22 ada di tubuh Joe Gardner, kemudian Joe Gardner ada di tubuh Kucing. Dari situ akhirnya mulailah petualangan mereka gimana caranya supaya si Joe Gardner ini kembali ke badan aslinya, kembali ke badannya sebagai seorang Joe Gardner bukan sebagai kucing. Nah, di sini sih yang akhirnya si 20 itu kan ini diceritain sebagai salah satu jiwa, salah satu soul yang dia nggak mau nih turun ke bumi karena menurutnya aduh bumi itu ngebosenin, bumi itu ya udah gitu-gitu aja gitu tuh loh. Jadi akhirnya dia di tubuhnya si Joe Gardner, dia melihat nih bumi seperti ini. Oh ternyata bumi itu mengasihkan dan akhirnya nyaman jadinya ya Pak. Susah kalau udah nyaman memang. Bagaimanakah kelanjutannya? Silahkan ditonton sendiri. Tapi kami pengen bagi-bagi buat teman-teman semuanya. Apa sih yang menarik dari film ini? Menurut saya, gue paling suka adegan itu. Ketika sudah di bumi, Joe Gardner atau si 22 di dalamnya ketemu sama ibunya dan bagaimana mereka ngomong dari hati ke hati. Apa sih yang dirasakan? Bu, aku tuh sebenarnya seneng musik loh gitu. Terus ibunya ngomong, Le, kalau kamu itu cuma ini jatuhnya di Jawa Tengah, jatuhnya di Solo, Le. Kalau kamu itu cuma bermain musik kayak bapakmu, kamu nggak bisa makan. Bapakmu dulu tuh punya aku yang tiap hari jahit, jadi bisa makan. Kamu piye nanti gitu. Itu ibunya Ibu Suwito. Seketika medok ya. Seketika medok gitu. Walaupun akhirnya didukung, dibikinin jazz baru, tapi adegan itu buat saya sangat menyentuh karena akhirnya mereka sama-sama tahu nih apa yang disuka anaknya, apa yang diharapkan dari ibunya gitu, dan dibenturkan sama kenyataannya gini loh. Kalau nggak sukses tuh kamu nggak bisa makan, terus kamu piye Le gitu. Tapi kenapa Daniel senang? Gue banget. Bagi Anda sahabat sonor yang penasaran gimana sih cerita atau kehidupan sebelumnya Daniel Wibowo, mungkin bisa nonton Soul ya, karena kan relate banget kan. Benar. Jadi Soul ini sangat, buat gue sih sangat relate dengan kehidupan sekarang gitu, dimana kadang-kadang kita nggak bisa hidup hanya dari passion gitu, tapi harus ketemu sama realita kehidupan sehari-hari di mana tagihan harus dibayar, dapur harus ngepul, gimana caranya bisa hidup, gitu. Itu yang Daniel senang. Kalau Daniel nanya Sesa nggak? Tanya dong. Sesa, apa yang kamu suka dari film Terima ini? kasih Penting sudah ya. bertanya. Jadi kalau misalnya Sesa itu senengnya yang di bagian scene yang ini loh, dia udah di alam baka, tapi di alam lainnya nih, di mana si jiwa-jiwa ini tadi kan ada di alam baka yang mereka akhirnya ada beberapa dari mereka dibagi jadi dua, alam yang memang mereka akan the great beyond, satunya lagi yang sebelum kan di mana mereka dibentuk. Nah, di tengah-tengah itu tuh ada satu tempat di mana si jiwa-jiwa yang untuk mereka nih yang fisiknya masih ada di bumi itu tuh nggak punya tujuan hidup, Jadi digambarkan di film itu ada jiwa-jiwa yang dia hitam, gede, cuman diem-diem. Aku ya, hitam gede, diem-diem. Enggak kok Daniel, enggak menjurus. Cuman terima kasih loh. Hitam bisu, diem-diem. I see. Itu, jadi di situ digambarkan kalau misalnya memang meskipun beberapa dari mereka yang ada di bumi, yang kelihatan fisiknya masih ada, itu mereka bekerja, tetap nih 24 jam per 7 gitu kan mereka kerja, tapi ternyata digambarkan jiwanya nih hitam, kelam, nggak sesuai dengan tujuan hidupnya, nggak sesuai dengan passion lah ya kita bilangnya, jadi nggak ada warnanya, nggak ada sparknya. Asik. Sparks itu yang dicari sepanjang film ini. Nggak ada sparknya, betul. Yang tidak disuka, aku paling gak suka adegan agak belakang-belakang sih. Jadi setelah kembali ke bumi, kemudian si Joe Gardner ini harus kembali ke dunia itu gitu, dunia alam sana gitu, dan ternyata dia cukup main piano. Balik. Terus terus dia menikmati main piano, balik. Kagak perlu mati. Ngapain dia mati dari depan tadi? Ngapain kalau cuma perlu main piano? Pakai acara koma. Ngapain pakai koma?
Nggak terima. Iya. Terus paling nggak, apa sih? Main Gitu. piano cuman ada background. Iya, main piano kemudian kan masuk ke apa namanya? Sangat menghayati gitu. Bener, Terus bener. balik ke dunia sana. Lu kan nggak perlu koma. Itu yang Tapi nggak nggak suka. senang karena nggak ada ininya ya, nggak ada apa sih namanya, hubungannya di mana gitu. Nah sama. Jadi kalau misalnya Sesa, kalau tadi tuh Daniel mungkin nggak senang ya, cuman kalau Sesa nih lebih ada satu scene yang dia, kalau menurut Sesa tuh nggak jelas aja, maksudnya gimana? Tadi gimana ya? Scene yang mana sih tadi Daniel? Yang itu bapak tukang putar-putar itu, tukang putar-putar apa namanya? Arah papan Baling, itu. itu bukan sih, Itu kenapa dia bisa ada di dua tempat? Oh, iya. Dia kan dewa berarti. Iya kan? Iya, Sahabat Sonora. Jadi kalau misalnya Sahabat Sonora nanti nonton nih ya film Soul, itu tuh jadi ada satu bapak-bapak yang dia kerjanya adalah kalau di dunia nyata tuh dia muter-muter papan nama gitu tuh loh. Jadi kalau misalnya Sahabat Sonora pernah ngelihat film-film Hollywood yang kalau apa sih orang-orang yang terpinggirkan gitu mau nyari duit, anak-anak muda gitu kan, itu pasti yang muter-muter itu. Nah di situ dia si bapak itu tuh di kehidupan nyata dia masih bekerja, tapi di soul itu, di jiwa, di alam jiwanya itu dia juga ada gitu tuh loh, dan berjalan bukan sebagai jiwa yang hilang, bukan sebagai jiwa baru, bukan sebagai jiwa yang mau great beyond tadi. Siapa sebenarnya orang ini ya kan? Itu Oke, lucunya. ya. Kita juga punya beberapa fun fact soal film Soul ini. Silakan. Daniel memang konsepnya nembak gitu ya. Kayak tadi tuh saya sudah mempersiapkan kira-kira mau ngomong apa, tapi bener, saya ada satu fakta tentang Soul. Jadi Daniel tahu nggak sih? Tahu kan? Enggak apa sih? Oh, harus kaget enggak? Iya, harusnya kaget biar lucu diedit gitu Oh, iya, nanti. bener. Ha-ha. Daniel tahu nggak sih? Apa? Apa sih? Jadi kalau misalnya di film Soul ini adalah sebagai salah satu Belum ya. Kau kagetnya cantik sih. nggak Oh, iya, bener. nggak berwibo. Ah! Ayo buruan apa dong? Jadi ada satu fact, ini adalah dimana kan Pixar banyak nih, mereka udah bikin karya-karya kayak Inside Out, terus juga ngomongin Inside Out, kalau misalnya Anda ya Sahabat Sonora pernah nonton Inside Out, ini secara nggak langsung film Soul ini juga hampir sama kayak Inside Mirip-mirip Out. gitu. Mirip-mirip, nggak sama. Jadi terus ada Inside Out, terus juga ada Finding Nemo, Finding Dory gitu kan. Nah tapi ternyata untuk film Soul ini fact-nya adalah film Soul ini menjadi satu dari sekian banyak karya milik Pixar yang karakternya itu adalah orang berkulit hitam. Oh. Coba deh kalau Daniel mikir-mikir lagi, ada Toy Story, juga ada Finding Nemo, Finding Dory, Up, Inside Out. Frozen punya berkulit hitam. Berarti itu bukan. Frozen nggak masuk Pixar, Daniel. Oh, nggak masuk Pixar ya? Itu Ya ampun. itu beda. Itu bukan Pixar ya? Bukan. Nanti diedit aja ya ini ya. Jadi itu, dan nggak cuman dari karakter si Joe Gardner-nya, tapi ternyata pengisi suaranya itu juga dia berkulit Yes. hitam. Siapa tadi namanya? Jamie Foxx. Kenapa gue mikirnya Ray Charles ya? Oke. Itu, mari kita kasih skor untuk film Soul ini. Berapakah skornya? Karena film ini tidak berhasil membuat saya menangis seperti film Coco ya, dan nggak punya. Ngomongin Coco, Pixar ini juga iniin Coco. Apa sih? Si Coco itu juga dibuat sama Pixar. Jadi maksudnya akhirnya film Soul ini, film Soul, terus film-film kayak Coco, terus Up segala macam kan itu memang dia adalah menarik dari cerita tentang kehidupan gitu kan, menguras semua isi air mata. Jadi kayak ada tetap dapat rasa-rasa sisi bergejolak di dalam dada hati ini. Oke, selamat mengedit ya Maki ya. Oke ya. Ini adalah skornya berapa ya, sekali lagi karena ini tidak bisa membuat saya menangis seperti Coco dan nggak punya soundtrack yang hits seperti I'll Remember Me. Do I have to say Atau- goodbye? Lanjut dong. Enggak, udah kepanjangan nanti. Saya kasih nilai 7 aja deh, aman 7 aja. 7. Kalau aku suka sih sama filosofi hidupnya. Filosofi hidupnya siapa? Oke loh, tapi bener sebenarnya. Tapi ya maksudnya yang saya senang adalah, saya kasih dulu deh skornya, mungkin kalau dari saya itu 8 ya. Kenapa 8? Karena di film Soul ini meskipun memang benar mungkin kalau Coco aku juga nangis.
Nonton kok aku juga nangis berkali-kali. Aku pasti nangis. Cuman kalau Soul ini tidak sampai yang menyentuh titik terdalam hati Anda. Tapi yang disenengin adalah pesannya. Jadi pesannya dari sepanjangan film Soul ini itu adalah intinya itu mereka tuh bilang kalau misalnya kamu hidup itu tuh bahasa kerennya tuh YOLO. You only live once. Jadi cherish every moment when you live. Seperti itu kira-kira. Jadi memang hidup itu bukan karena passion aja, tetapi hidup itu juga gimana sih tujuan hidupmu tuh apa gitu tuh loh. Ketika tujuan hidupmu udah dapet, terus udah merasa kayak oke nih aku fine, aku nyaman dengan kehidupan yang aku pilih, akhirnya passion itu juga akan ngikut gak sih? Maksudnya akhirnya mengarah ke passion juga, kamu pinginnya apa, seperti itu. Oke. Itu dia ya episode perdana dari Bioskop Gajah Mada. Selamat menonton Soul ya. Kami berdua pamit. Saya Daniel. Saya Sesa. Bye. Bye.